Para kekasih Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan acara pemahaman Alkitab dalam rangka Bulan Keluarga. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan pemahaman Alkitab, dan bersama-sama kita telah hadir menemani saya, Bu Vero, kemudian Bu Ara dan Pak Pujo. Bagaimana teman-teman, sehat semua hari ini? Ya, puji Tuhan. Sehat semua. Oke, kita akan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di GKJ Mojosongo belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, tema besar kita pada malam hari adalah menjadi keluarga yang bahagia. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi Kehidupan. Kami memuji-Mu Tuhan karena Engkau menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk bersiap belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh jam waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami boleh belajar dengan baik, dan setelahnya nanti kami ditolong supaya kami boleh menjadi keluarga yang bahagia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan dan teman-teman yang ada di sini, kita sudah sering kali mendengar kata bahagia. Kalau kemudian kita mendengar kata bahagia atau menjadi bahagia atau keluarga yang bahagia, itu kira-kira teman-teman apa yang terlintas di benak teman-teman semua? Kira-kira siapa? Bu Vero gimana? Bahagia itu kalau menurut saya itu berarti tercukupi semua kebutuhan hidup. Tercukupi semua kebutuhan hidup. Betul. Kalau Bu Ara gimana? Kalau bahagia, saya kelihatan bahagia. Iya, bahagia. Menurut saya kalau bahagia itu di keluarga ya. Iya. Jadi semuanya tertawa, kemudian tidak ada pertengkaran, tidak terjadi pertengkaran, anak-anak adem ayem begitu, bapak ibunya sumringah begitu. Menurut saya itu bahagia. Kalau Pak Pujo gimana? Iya. Selama ini yang kami merasakan bahagia ketika sesuatu itu berjalan dengan baik, mungkin sesuatu berjalan mulus. Ya seperti itu kadang-kadang ya yang kita pahami kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya. Oke. Ya, padahal tidak setiap hari kita menemukan suasana seperti itu kan, ya. Jadi ada kalanya suasana dipicu dari keadaan-keadaan di luar, apalagi sekarang masa pandemi itu seringkali memicu atau sangat berpotensi kita menjadi tidak berbahagia. Begitu kan? Iya, tetapi mari kita akan belajar bagaimana mengelola kehidupan, apalagi keluarga, menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini, saudara dikasih Tuhan, diambilkan dari kitab Mazmur pasal 128. Mazmur 128. Bapak Ibu yang di rumah, monggo bisa dibuka kitab sucinya, Mazmur 128. Nah, izinkan kami nanti akan membacakannya secara bergantian untuk kita semua. Mazmur 128 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema atau diberi perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak,
Dan teman-teman yang ada di sini, bagian perikop dari pasal 128 ini sangat kaya, mendorong kita semua untuk bergairah menemukan cara-cara berbahagia. Nah, saya melihat ada 3 bagian penting yang harus kita catat pada malam hari ini. Ya. Paling tidak ada bagian yang harus kita kupas sebagai konsekuensi menjadi seorang suami, sebagai konsekuensi menjadi seorang istri, dan juga sebagai konsekuensi sebagai seorang anak-anak untuk menemukan kebahagiaan. Nah, kita satu persatu ya mengupasnya ya. Oke, Bu Vero dulu. Bagaimana Bu Vero atau apa yang ditemukan Bu Vero di bagian ayat ini tentang konsekuensi seorang suami dalam rangka mengelola kebahagiaan keluarga? Ya, kalau saya tadi setelah membaca firman, saya menemukan beberapa ayat yang buat saya itu menjadi sebuah gambaran seorang suami yang bisa membawa keluarganya menjadi keluarga bahagia. Yang pertama adalah suami yang takut akan Tuhan. Itu di ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, itu suami yang memakan hasil jerih payah tanganmu. Jadi selalu berusaha untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarganya. Kemudian ya ayat yang keempat itu menegaskan bahwa ketika seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu gambaran suami untuk mendukung kebahagiaan di dalam keluarga. Ya, jadi sangat jelas ya, ayat yang disampaikan oleh Bu Vero bagaimana tanggung jawab seorang suami supaya keluarganya itu menjadi bahagia. Saya tertarik dengan ayat yang berapa tadi? Kedua tadi, memakan hasil jerih payah tanganmu. Kemudian kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya seorang suami itu karena keadaan tertentu tidak bekerja, atau oleh karena situasi tertentu memungkinkan dia tidak bekerja? Itu menurut pendapat teman-teman di sini bagaimana? Pak Mujo gimana misalnya? Ada seorang suami yang tidak bekerja begitu di dalam rumah itu. Ya, kalau menurut saya memang sebenarnya di sini peran seorang istri sebagai penolong dari suami itu sangat diperlukan. Maka diharapkan untuk istri-istri yang punya suami yang mungkin mengalami nasib yang tidak beruntung seperti itu, dia harus berikan dorongan, dia harus menguatkan pada suaminya, jangan malah menjatuhkan, karena dia perlu diangkat, perlu dibangunkan dari mungkin keterpurukannya, sehingga dia dapat semangat untuk kembali bisa bekerja kembali, untuk mendapatkan untuk melangkah, membuat terobosan yang baru untuk mendapat pekerjaan. Iya, seperti itu. Jadi menurut bagian yang sudah dijelaskan Bu Vero tadi, bahwa seorang suami itu memang tanggung jawabnya adalah bekerja, ya, bekerja mencukupi kebutuhan seluruh keluarga itu. Jadi tentu akan menjadi sangat tertekan seorang suami yang kehilangan pekerjaan. Apalagi saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di masa pandemi ini ada banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung karena kehilangan pekerjaan. Nah, pada saat-saat seperti itu Pak Pujo menyampaikan tadi, ini peran istri nih yang juga harus diketengahkan, karena ketika suaminya kehilangan pekerjaan, tidak lantas istrinya justru marah-marah misalnya ya. Marah-marah, kemudian justru menambah daftar kebutuhan keluarga dan sebagainya. Justru sebaliknya harusnya membantu seorang suami untuk bersemangat, ya harus tetap bersemangat apapun juga, kemudian menemukan kembali pekerjaan dan sebagainya. Oke, ya berikutnya sudah dikasih Tuhan, teman-teman yang ada di sini, kita sudah melihat tadi bagaimana peran
suami dalam rangka menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Kemudian sekarang bagaimana kira-kira harapan di bagian ayat Mazmur 128 ini kepada para istri? Nah, tadi suami sudah disampaikan Bu Vero, kepada sekarang harapan para suami kepada istrinya menurut firman Tuhan itu apa, Pak Pujo? Harapan istri, ya. Harapan suami, yang ada di firman Tuhan ini kepada istri. Nah, istri itu seperti apa? Ya, memang seperti yang sudah saya singgung sebentar di depan tadi, bahwa istri akan menjadi seperti pohon anggur. Jadi sebenarnya harapan istri itu ketika berada di rumah itu bisa menyemangati anggota keluarganya, menyemangati suaminya, menyemangati anak-anaknya. Setiap perkataan-perkataan yang disampaikan itu benar-benar membangun, benar-benar menjadi berkat, bisa menciptakan suasana rumah tangga yang gembira, seperti halnya lambang dari anggur itu, membuat atmosfer keluarga itu menjadi gembira, menjadi happy. Nah, itu ternyata fungsi istri itu sangat penting sekali. Ya, pernah ada satu teori bahwa wanita itu dalam satu hari katanya 25.000 kata, sementara untuk laki-laki hanya 10.000 kata. Maka hati-hatilah untuk para wanita, gunakan yang 25.000 kata tapi untuk kata-kata yang membangun, jangan kata-kata yang membuat anggota keluarga itu menjadi tersakiti atau bahkan menjadi ngelogro gitu. Itu aja, Pak Kris. Iya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang ini ada para istri ini. Kira-kira gimana ini menanggapi yang disampaikan Pak Pujo ini, gimana ini? Bahkan tadi ada teori juga ini. Wah, gimana? Jangan buara dulu. Mangga Bu Vero, gimana menanggapi apa yang disampaikan Pak Pujo tadi? Iya. Oh, yang 25.000 kata ya. Saya tadi sempat terlintas mengapa Tuhan menaruh gitu ya ayat tentang takut akan Tuhan tuh di ayat yang pertama. Ya. Karena saya melihat memang segala sesuatu tuh harus didasari dengan hati yang takut akan Tuhan. Sebenarnya hati yang takut akan Tuhan itu tidak hanya harus dimiliki oleh suami, tetapi istri juga harus memiliki, seluruh anggota keluarga juga harus memiliki. Jadi ketika kita menempatkan itu sebagai prioritas, saya pikir yang 25.000 kata itu nggak akan ada masalah gitu ya. Jadi pasti ya. Jadi intinya di situ. Jadi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, tentunya kita terus berpusat kepada hikmat Tuhan, sehingga ketika kita berkata-kata, bertutur kata, perkataan kita pasti akan membangun seperti itu. Tetapi memang ya selama kita masih terikat daging dan itu ya sesekali mungkin akan muncul perkataan yang mungkin tidak nyaman begitu ya. Tetapi kembali lagi ketika setiap anggota keluarga memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti itu akan bisa diminimalkan gitu. Iya. Terima kasih. Diminimalkan. Nah, kira-kira sekarang Ibu Ara ini, apakah harapan Pak Pujo itu selalu bisa dilaksanakan oleh para istri? Kira-kira mudah nggak melaksanakan harapan itu? Mudah ya. 25.000. Atau yang lainnya tadi ya, selalu ceria, selalu membuat hangat di rumah itu kira-kira mudah nggak itu dilakukan? Para pria atau para suami berharap seperti itu. Iya. Kan kita pun yang posisi sebagai istri pun punya harapan, tapi ya tidak apa-apa asal saling disampaikan. Memang tidak selalu mudah ya, pasti gitu ya. Tetapi yang sukar itu bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu. Jadi memang ketika suami berharap seperti itu dan ketika istri bisa mewujudkannya, toh istri pun juga akan pasti bahagia gitu. Ketika melihat suami melihat anak aman begitu bahagia, kita pun juga akan turut bahagia. Tapi kadang harapan itu memang kadang tersendat ya, bukan berarti tidak mau mewujudkan, enggak, tapi kadang tersendat karena istri pun kadang juga ada kendala tersendiri, misalnya banyak faktor, nggak cuma fisik gitu ya, kadang atau secara apa ya namanya kita psikologis. Jadi mungkin ada kondisi wanita, kondisi istri itu secara psikis gitu, karena
faktor hormonal misalnya, itu tidak bisa hindari. Betul. Memang ada, tetapi memang perlu kita kelola. Jadi ketika kembali ke ayat pertama tadi bahwa setiap orang, berarti semua orang yang ada dalam keluarga tadi hidup takut akan Tuhan, maka ketika setiap bulan ada perubahan hormonal itu tetap ditundukkan kepada Allah. Kemudian juga ketika itu juga dikomunikasikan dengan baik kepada suami. Ini sorry aku baru kondisi seperti ini gitu. Tolong ya. Jadi istri pun perlu minta tolong. Ini mau malah minta ya saya. Gitu. Saling berharap. Ya. Jadi harapan dia tak jauh dengan harapan saya. Seperti itu. Jadi memang mewujudkan harapan suami itu, saya kira juga itu juga yang diinginkan oleh para istri. Cuma kadang memang ada kendala 1-2 begitu. Tetapi asal kita komunikasikan dengan baik, kemudian diperjuangkan bersama. Jadi tidak satu pihak yang memperjuangkan, satu pihak menuntut, sampai kapanpun saya kira nggak akan bisa terjadi. Tapi bersama-sama, saling memahami. Jadi Pak Pujo dan bapak-bapak yang di rumah, jadi nampaknya para istri ini mengharapkan kita, para suami itu kepekaannya itu bertambah tiap saat, gitu. Karena saya nampaknya melihat para istri ini berharap para suami-suami itu peka, gitu ya. Peka, jadi terhadap tidak hanya sekedar perasaan, tidak hanya sekedar kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan psikologis, itu yang menjadi sangat penting. Tapi banyak kebutuhan istri yang tidak tersampaikan, kadang-kadang suami juga harus pintar-pintar mungkin. Oh iya, artinya peka ya. Tidak perlu disampaikan, tapi kita sudah tahu. Ya. Dan itulah sesungguhnya yang kita para suami harus banyak belajar, karena ternyata memang bagaimana mengetahui kebutuhan psikologis para istri tanpa bertanya. Nah, itu menjadi keterampilan penting bagi para bapak, supaya tanpa diberitahukan pun kita mengetahui. Tapi nanti berikutnya nanti kita akan melihat apakah ibu-ibu ini punya tips khusus bagaimana memberi kode-kode tertentu supaya para suaminya itu peka, gitu ya. Nanti berikutnya. Oke. Ya. Kita sudah melihat tadi bagaimana peran istri, peran suami dalam mengelola kebahagiaan atau menciptakan keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan saudara yang di rumah, kita juga melihat bagaimana firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang anak-anak. Nah, tepatnya di ayat yang ketiga, yaitu bahwa anak-anakmu itu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Bapak Ibu di rumah mungkin bisa mencerna, bisa berpikir bersama kira-kira apa maksud penulis Mazmur ini. Nah, di sini tadi Bu Vero sudah berbicara tentang suami, Pak Pujo sudah berbicara tentang istri. Nah, sekarang yang belum berbicara tentang anak-anak siapa? Bu Hara. Mari Bu Hara, silahkan. Kira-kira apa sih maunya firman Tuhan ini di ayat yang ketiga ini yang menggambarkan anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun. Gimana Bu Hara? Jadi ini kan ada petunjuk ya bagaimana rumah tangga itu bisa bahagia. Kembali ke ayat yang pertama tadi, setiap orang ya takut akan Tuhan. Jadi di dalam keluarga pun posisi anak menjadi anak yang hormat dan takut akan Tuhan. Nah, tentunya yang membuat keluarga makin bahagia gitu ya. Itu saat kondisi anak-anak itu beres hubungannya dengan Tuhan. Artinya memiliki persekutuan dan pengenalan yang dalam, yang benar terhadap Tuhan. Jadi memiliki keyakinan yang sama dengan orang tuanya pastinya, yang mempercayai Tuhan. Kemudian juga menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan, itu berarti juga menghormati orang tua itu pasti. Kemudian juga menjadi anak-anak yang tidak mutungan, tidak manja, tetapi menjadi yang anak-anak yang tangguh, yang ulet seperti itu. Ketika anak-anak bisa berperan seperti itu, tentu akan sangat menjadi berkat dan membahagiakan keluarga. Menurut saya seperti itu. Jadi biar anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Jadi dia memiliki, kalau pohon zaitun itu pohon yang
besar ya. Besar, betul, Kemudian tumbuh besar. sebelum tumbuh ke atas tuh tumbuh ke bawahnya akarnya Betul, sangat akarnya dalam. sangat dalam. Akarnya sangat dalam sehingga saat mungkin ada cuaca yang panas atau angin kencang Badai, atau apa badai Wah. sekalipun itu mungkin pohon lain sudah mulai Tumbang. rewel, tumbang, tapi dia masih bisa karena kedalaman akarnya bisa menyentuh pusat mata air katanya seperti jadi dia akan kokoh kuat dan tetap bisa hidup begitu. Bahkan saat atasnya ya bagian atasnya dipotong itu akarnya kan dia masih hidup, maka dia kan malah bisa menumbuhkan tunas-tunas lagi gitu ya. Jadi menurut saya kalau di sini dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, jadi ketika ada masalah pun besar ke anak-anak itu dia tidak putus asa, tidak berhenti, tidak berhenti di situ, tapi dia akan mengeluarkan semangat baru atau menghadapi masalah itu dengan cara baru seperti itu. Nah kuncinya saya kira juga tadi akar yang dalam di dalam Tuhan. Oke. Ya, jadi kita semua berharap bahwa anak-anak kita dan Bapak Ibu yang di rumah serta anak-anak yang mungkin mendengarkan, melihat tayangan ini, kita berharap bahwa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tangguh seperti tunas pohon zaitun. Gitu ya. Nah, membuat anak-anak tangguh itu tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, kita perlu gitu. Nampaknya harus sharing ini. Bagaimana Bu Vero dan Pak Pujo mengajari anak-anak di rumah menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, itu penting. Nah, gimana Bu Vero? Apa yang Bu Vero lakukan di rumah atau mungkin karena Bu Vero seorang guru juga mengajari anak-anak di sekolah untuk menjadi generasi yang tangguh itu seperti apa? Kalau saya itu sedini mungkin dikenalkan dengan siapa itu Tuhannya. Dan kenapa kita harus takut kepada Tuhan dan kenapa kita harus hormat kepada Tuhan, itu saya pikir dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak supaya dalam perjalanan hidupnya nanti dia bisa semakin berkembang, mengenal Tuhannya seperti apa, dan pada akhirnya bisa bertutur kata, bertingkah laku, berperilaku itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan tentunya seperti itu. Dan tadi Bu Aris juga sudah menyinggung tentunya berkeyakinan yang sama dengan orang tuanya, karena itu salah satu tugas dari orang tua sebenarnya ketika mengenalkan kepada anak-anak secara dini tentang ketuhanan itu tadi. Saya pikir itu. Ya, oke. Pak Pujo bisa mengelaborasi, bisa menambahkan kira-kira yang dilakukan secara sederhana di rumah untuk membuat anak-anak tangguh itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau kami mungkin kayak semacam kita ada persekutuan dengan anak-anak, dengan keluarga itu. Sekalipun saya pribadi mengaku belum tentu setiap hari bisa, tapi kami mengadakan waktu-waktu tertentu untuk mengadakan renungan keluarga, nanti bisa dibagi-bagi yang misalkan bapaknya yang memimpin renungan, anaknya membaca Alkitab, ibunya nanti yang dua syafaat atau anak yang lainnya nanti memimpin pujian, kita bagi-bagi seperti itu. Kita menjadikan itu sebagai agenda yang rutin bagi anak-anak kita. Memang alangkah bagusnya itu tiap hari, tapi paling tidak mungkin kita seminggu sekali, 2 kali, 3 kali itu kita bagus apabila kita bisa membangun seperti itu. Dengan cara-cara seperti itu nampaknya anak-anak kita itu akan lebih mudah diingatkan melalui cara-cara seperti itu. Daripada kalau ketika melakukan sesuatu yang tidak benar kita langsung tegur, kadang-kadang dia itu memberontak ya. Tapi kalau ketika dalam suasana yang seperti itu, saya menangkap kalau anak-anak saya itu lebih mengiyakan seperti itu, suasana seperti itu. Jadi kami mengajak semua jemaat yang ada di GKJ Mojosongo, kita membiasakan kayak semacam ada ibadah keluarga itu menjadi satu kebutuhan yang penting bagi kita untuk membangun komunikasi kita dengan anak-anak dan juga komunikasi kita dengan Tuhan, menanamkan nilai-nilai Kristiani itu melalui hal-hal yang seperti itu. Betul. Iya, luar biasa Pak Pujo. Jadi ini menjadi model yang baik. Jadi dulu ketika sebelum pandemi kan kita seringkali beralasan, kita sibuk. Ayahnya sibuk, ibunya sibuk, anak-anaknya juga sibuk. Apalagi kalau misalnya mau beribadah pagi, keluarga pagi hari gitu ya.
pagi hari itu kan waktu yang krusial, semua segera pengen selesai, pengen pergi dari rumah, pengen berangkat, jadi tidak ada waktu. Sementara kalau malam hari semua sudah capek letih. Nah sekarang Tuhan berikan kesempatan ini di saat-saat pandemi ini luar biasa. Jadi ayah ibunya bisa bekerja dari rumah, anak-anaknya bisa sekolah dari rumah. Nah ini saya pikir Tuhan sedang memberikan anugerah luar biasa melalui pandemi ini. Jadi kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya, bahwa ternyata ada kesempatan yang luar biasa untuk membangun ibadah dalam keluarga. Nah, apa yang sudah dicontohkan Pak Pujo dan keluarga itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak, mari kita gunakan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita berharap pandemi segera selesai. Tetapi toh nanti ketika selesai pun kita sudah punya pengalaman untuk melakukan ibadah yang baik di dalam keluarga. Nah, terima kasih Pak Pujo, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, masih kepada anak-anak karena ini menarik sekali. Nah, selain ibadah keluarga, pengenalan pribadi kepada Tuhan dengan kuat kepada anak-anak, kira-kira masih apa lagi yang bisa kita sharingkan kepada kita semua dan kepada jemaat yang ada di rumah? Apa yang kira-kira cara-cara sederhana untuk membuat anak-anak kita itu menjadi generasi yang kokoh, yang tangguh pada saatnya nanti ketika menghadapi dunia nyata. Nah, Bu Ara mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan. Mari. Iya, sebenarnya untuk kalau melihat anak itu, jadi saya tuh selalu terharu atau gimana. Jadi anak itu kalau orang tua menjadi tumpuan gitu, kemudian tumpuan harapan karena luar biasa itu berkat Tuhan dari anak. Kemudian yang tadi selain mengenalkan Tuhan, kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang memuatkan otot-otot rohani anak-anak, saya kira dengan berkomunikasi, berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian juga kita sediakan telinga untuk mendengarkan anak-anak, kemudian juga menjelaskan kepada anak bahwa saat melakukan kesalahan atau kegagalan atau kesalahan itu ya tidak apa-apa begitu. Artinya agar anak-anak itu tidak menyembunyikan sesuatu begitu. Jadi tetap menghadapi masalah itu, kemudian berani membicarakannya dengan orang tua, sehingga dia tahu kesalahannya apa, kemudian dia bisa minta tuntunan dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saya kira seperti itu. Jadi tidak menghindari kesalahan, tetapi kesalahan dari yang dihadapi anak itu, kesalahan itu anak bisa menghadapinya, mengatasinya, sehingga akan tumbuh percaya diri, kemudian tumbuh otot yang kuat untuk tidak berhenti mencoba begitu. Saya kira itu termasuk ketika mungkin dari sisi kita sebagai orang tua, ketika kita tidak luput dari salah, kita pun berani meminta maaf kepada anak. Secara tidak langsung kita memberikan contoh bahwa ketika anak nanti melakukan suatu kesalahan, mungkin ya di luar kesengajaan, dia tidak takut untuk mengucapkan mengakui, kemudian dan yang penting untuk tidak berhenti salah-salah terus berhenti tidak mau mencoba, itu kan eman-eman banget dan bahaya sekali buat anak-anak yang potensinya gede. Ketika mengalami satu kesalahan kemudian klongkro, tidak melakukan apa-apa tapi berhenti tidak mencoba, itu yang jangan sampai anak-anak seperti itu. Maka di keluarga bangun komunikasi yang baik, kemudian posisi orang tua itu kita harus akui tidak selalu benar. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan pun kita juga mengaku di depan anak, oke, maaf mama tadi salah bicara, atau maaf maksud mama tadi seperti ini, sehingga kita menjadi teman yang baik. Dan ketika kita melakukan misalnya tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi, tapi kita perbaiki dan kita selesaikan. Ya, sesuatu yang menarik. Jadi komunikasi kuncinya tadi ya. Ternyata komunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara, ya, menyampaikan ide, kemudian menyampaikan harapan, tapi ada satu yang lebih penting, yaitu mau mendengar. Nah,
Bapak Ibu yang di rumah dan teman-teman di sini seringkali kita sangat mudah untuk berbicara, ya. Tetapi sulit untuk mendengar. Nah, gitu ya. Komunikasi tidak hanya dengan anak, kepada suami istri pun kadang-kadang kita susah untuk bisa mendengar. Jadi ketika suami pulang dari tempat kerja sharing, istrinya kan juga pasti sudah lelah gitu ya, sudah cuci banyak piring, banyak gelas, gitu ya. Sudah beresin macam-macam, siapkan makanan, gitu kan, sudah letih secara fisik. Gitu ya. Tapi seringkali suami kan bergairah untuk menyampaikan sesuatu. Gitu. Nah itu kan juga ternyata bagaimana keterampilan untuk mendengarkan itu menjadi sangat penting di sini. Bukan hanya ketika anak-anak berkeluh kesah kepada orang tua, suami berkeluh kesah kepada istri, tapi istri juga berkeluh kesah kepada suami. Itu nampaknya kita semua sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak itu harus pintar mendengarkan. Nah, itu tidak mudah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, ternyata untuk menjadi atau mengelola kebahagiaan di dalam rumah tangga itu diperlukan keterampilan-keterampilan khusus yang sayangnya itu tidak ada sekolahnya, gitu ya kan? Tidak ada sekolah mendengarkan, itu susah itu. Sekolah terampil menjadi sahabat bagi anak itu susah, gitu. Tidak ada sekolahnya. Nah, tetapi jangan khawatir. Malam hari ini, ya kita kecil-kecilan ini menjadi sekolah buat kita semua. Ya, kembali kepada komunikasi. Mungkin nanti Pak Pujo dan Bu Vero masing-masing bisa menyampaikan. Kira-kira punya pengalaman seperti apa yang bisa disampaikan kepada kita semua supaya kita mendapatkan tambahan model. Oh, cara berkomunikasi di antara keluarga yang efektif. Yang efektif itu seperti apa supaya itu menjadi bagian yang penyumbang kebahagiaan. Siapa dulu, Pak Pujo atau Bu Vero dulu ya? Nanti baru kemudian Pak Pujo. Gimana, Bu Vero? Berkomunikasi ya. Iya. Kalau saya tadi tertarik ketika berinteraksi dengan anak, Iya. gitu ya. Iya. Karena tidak mudah sebenarnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak. Karena apa? Anak kita kan bertumbuh dari kecil besar. Nah, ada kalanya kita sudah nggak paham pola pikirnya mereka karena kita kan juga semakin menua juga gitu ya. Jadi beda generasi. Kadang kita tuh sulit memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, saya dapat sebuah pencerahan ketika beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah drama, gitu ya. Di situ diceritakan tentang seorang ayah yang ingin dekat dengan anak-anaknya. Dan satu hari, ya dia berubah menjadi seusia seperti dengan anak-anaknya. Dan ternyata memang di situ saya melihat seringkali kalau misalnya kita ingin bisa mengerti apa yang mereka maksud, apa yang mereka sekarang ini sedang senang-senangnya sedang apa begitu, memang harus menjadi seperti mereka. Karena kadang-kadang yang bicara orang tua dengan yang bicara teman itu seringkali responnya berbeda. Betul. Jadi ketika yang menegur itu gurunya katakanlah atau orang tuanya, mereka cenderung memberontak. Tetapi ketika yang berbicara sama teman seusia, itu mereka lebih cenderung bisa mendengarkan. Begitu. Jadi di drama itu diceritakan seperti itu. Jadi mungkin ya tidak ada salahnya bagi kita orang tua untuk sekali waktu lah melihat dunianya mereka. Anak saya itu senang banget main game. Entah itu di laptop, entah itu di komputer, di HP. Itu sekali waktu saya lihat apa sih sebenarnya yang mereka mainkan, dengan siapa mereka bermain gitu. Kenapa kok kalau main game itu so asik banget, sementara kalau ditanyain mamahnya jawabnya cuma ya, nanti seperti itu. Tapi kalau sudah dengan temannya bisa asik begitu ya. Sebenarnya apa sih yang mereka mainkan? Seringkali mereka kalau ditanya tentang game semangat 45. Wah, menceritakan ini gamenya seperti ini loh, gini. Nah, dari situ saya pelan-pelan mulai menerangkan gitu ya. Baik enggak itu gamenya. Nah, nanti secara mereka terus akhirnya
oh berarti yang ini nggak boleh ya Mah ya, seperti itu, ini yang nggak boleh. Oh ya udah ini dibuang saja, gitu seperti itu. Nah jadi seringkali mungkin orang tua itu ini tidak boleh, pokoknya tidak boleh, tetapi tidak pernah diterangkan kenapa tidak boleh. Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan juga mungkin gaya bicaranya begitu ya. Kalau terlalu formal juga mungkin anak-anak juga cenderungnya itu mama ngomong apa sih gitu ya, malah nggak ngerti gitu ya. Jadi lebih yang seperti ngomong sama temannya, berbicara seperti dengan temannya begitu. Jadi mereka lebih nyaman kalau seperti itu. Jadi tidak salah kok sekali waktu kita mengikuti dunianya mereka dalam artian supaya kita bisa memahami apa sebenarnya yang sekarang ini sedang tren, yang sedang ini, supaya kita lebih bisa masuk memberikan pengarahan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kuncinya adalah diperlukan kesediaan kita untuk memahami dunia anak-anak, dan itu tidak mudah. Dan Bu Vero sudah memberikan tip-tip yang luar biasa dari drama yang sudah ditonton. Saya pikir kita juga belajar pada malam hari ini bagaimana bisa bersahabat dengan anak-anak ya, bisa menurunkan ego kita. Seringkali kan kita orang tua itu menganggap diri kita paling benar. Ya, sudah paling tahu gitu. Sehingga anak-anak itu hopo. Padahal kalau kita mengedepankan ego, ya sudah, kita tidak akan pernah ketemu dengan anak-anak gitu. Oke. Terima kasih Bu Vero. Pak Pujo, mungkin ada tambahan lagi bagaimana? Kira pengalaman yang unik yang belum diceritakan ini semua yang bisa kita dengar pada malam hari ini. Mungkin salah satu cara untuk berkomunikasi dengan anak yang efektif itu bagi saya di meja makan. Ya. Saya selama bertahun-tahun ternyata tidak memiliki meja makan baru beberapa bulan. Iya. Pengakuan dosa. Selamat atas meja makan baru. Tempatnya juga tidak ada. Iya. Akhirnya kita atur itu ternyata ada meja makan, jadi di situ kita bisa berlima, bisa makan bersama, dan ketika anak-anak nanti yang masak kemudian mereka menyajikan, kita santap bersama-sama, itu sesuatu yang membahagiakan luar biasa ya. Dan di situ kita bisa misalkan ada kesalahan anak sebelumnya, kita bisa sampaikan pas itu. Iya. Jadi komposisi seperti itu ternyata lebih sejuk. Iya. Beda ketika anak langsung salah, langsung kita tegur dia, kemudian itu akan memberontak. Iya. Jadi memang kita juga harus pandai-pandainya membangun komunikasi dengan momen-momen seperti itu. Makan bersama, bahkan kita ajak anak masak yang punya disenangnya apa. Iya. Kami merasa bahwa dengan cara-cara seperti itu ternyata sangat bagus untuk membangun komunikasi dengan anak. Kemudian juga faktor yang lain, ketika anak sekarang itu kalau dimarahi dengan atau dijawab dengan suara yang keras ternyata semakin tidak suka keras, ya. Saya semakin keras. Iya. Ternyata memang sesuatu kesalahan yang mungkin menurut kita besar pun, ketika kita memarahi dengan nada yang keras ternyata itu tidak efektif. Maka perlu kita juga memelankan suara. Ketika kita menegur, kita juga harus mungkin harus dengan duduk supaya tinggi kita sama, kan tinggi pas di telinga ketika itu. Kalau kita dengan berdiri, anak kita lebih pendek tentu akan tidak efektif. Jadi kita harus menyamakan dengan anak itu posisi tinggi badannya. Wah, gitu ya. Gitu Pak. Ya, sampai sedetail itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang di rumah, kita bersyukur malam hari ini dari teman-teman kita yang ngobrol pada malam hari ini dalam pemahaman Alkitab, kita temukan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Meja makan, iya. Sudah berapa tahun Bapak Ibu di rumah meja makannya nganggur? Hanya untuk tempat apa ya kadang-kadang? Tempat masakannya, tapi tidak pernah berkumpul anggota keluarganya. Iya, luar biasa. Pak Pujo sudah testimoni tadi, sudah membuktikan bahwa meja makan itu tempat yang paling tepat untuk berkomunikasi bersama, menemukan tunas-tunas kebahagiaan itu dari meja makan ternyata. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, kalau meja makannya masih nganggur bisa digunakan ya. Bisa mulai dihias kembali, digunakan kembali, komitmen bersama dengan keluarga. Mulai besok sore kita makan bersama gitu ya. Mulai makan bersama. Silahkan yang masak siapa, apalagi masa-masa pandemi ini kan paling suka itu anggota keluarga itu masak-masak gitu ya. Ya karena memang waktunya banyak. Nah, kalau masak ya jangan dinikmati sendiri, tapi dinikmati
bersama-sama. Ini menjadi luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang di rumah dan teman-teman yang di sini, kita tadi sudah menemukan ternyata untuk menjadi keluarga yang bahagia sebenarnya tidak sulit-sulit amat, ya, tidak sulit-sulit amat, tidak susah lah. Kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya seringkali yang menjadi kendala untuk menggapai kebahagiaan bersama itu adalah kalau orang tua ini itu kita selalu memposisikan diri sebagai yang paling benar. Istri menganggap wanita itu paling benar. Pemeo di luaran sana kan begitu ya, wanita itu paling benar. Ya, wanita paling benar. Ya. Kemudian sama suami juga begitu. Suami itu menganggap dirinya paling menangan kan gitu ya. Istri paling benar, suami paling menangan. Nah, anak-anak gimana ini? Nah, anak-anak terjepit di tengah-tengahnya. Nah, kalau suatu suasana seperti itu, pasti kita akan susah menemukan kebahagiaan. Ya, berikutnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan dan teman-teman di sini. Nah, kira-kira kendala-kendala apa yang seringkali kita hadapi di keluarga kita masing-masing, atau mungkin keluarga teman-teman kita yang pernah sharing kepada kita betapa susahnya mereka membangun kehidupan yang bahagia di rumah tangga. Itu apa kendalanya? Ya, jadi Bapak Ibu di rumah mungkin juga bisa sedang berpikir-pikir, apa ya kok aku kok angel men untuk bisa berbahagia, menemukan keharmonisan bersama keluarga itu kok angel men. Nah, kalau kesulitan menemukan, mungkin teman-teman di sini bisa memantaunya nih dari jauh. Kira-kira apa sih yang kendala yang sering kali muncul sehingga kita kesulitan untuk membangun kebahagiaan? Bu, arah dulu, kira-kira apa? Bahagia. Tadi kan memang erat kaitannya dengan perasaan ya. Jadi ketika aku kan bahagia bila ini. Aku akan misalnya istri aku akan bahagia bila suamiku melakukan ini menyediakan ini itu ya menuntut ya. Anak aku akan bahagia mah kalau mama beliin ini atau apa dan sebagainya. Ketika seseorang merasa bahagia itu kalau terpenuhi apa begitu ya tidak salah. Tetapi pasti namanya manusia itu kebahagiaan atau kepuasannya itu tidak pernah ada titiknya, iya kan? Selalu. Pasti diberikan misalnya anak diberikan es krim satu, puas, bahagia. Besok nggak mungkin minta es krim satu, mesti minta es krim dan lainnya atau es krim dua dan sebagainya. Nah itu ciri dari kita semua, saya kira entah suami, entah istri, entah anak. Saya kira seperti itu. Sehingga ketika kita akan menghidupi pola dan cara seperti itu, ya pada akhirnya nanti kita akan sedih sendiri atau tidak menemukan kebahagiaan. Karena apa? Sebenarnya kita sedang ingin memuaskan diri sendiri dengan menuntut orang lain melakukan ini. Suami harus begini, anak harus begini, baru aku akan bahagia. Nah, misalnya tuntutannya seperti itu dan tercapai, suami melakukan, anak melakukan, tidak ada juga jaminan istri nanti akan bahagia misalnya. Pasti karena mood atau perasaannya dan juga standar kepuasan tuh pasti tidak akan ada hentinya seperti di hukum ekonomi itu ya. Kepuasannya tuh tidak ada batasnya, itu akan meningkat. Jadi saya kira kendalanya itu mari kita koreksi diri masing-masing. Kalau ingin bahagia ya itu pilihan. Ya mau bahagia atau enggak. Mau bahagia semuanya pilih channel bahagia, begitu pasti akan bahagia. Jadi jangan pasang channel tuntut ini tuntut itu, nggak akan bahagia gitu. Jadi saya kira bahagia itu sederhana. Tinggal kita mau pilih bahagia atau enggak. Kendalanya yaitu kadang adalah kita menuntut. Tuntutannya mesti akan meningkat. Nah itu akan bikin nggak bahagia. Maka ganti dengan bersyukur. Bersyukur, lihat di keluarga kita yang kita miliki apa. Kita memiliki suami ini dengan aneka, dengan paketnya seperti itu. Kita memiliki anak-anak yang dengan paketnya. Kita melihat yang ada itu dan kita syukuri, itu akan membuat kita jadi reda dan bahagia sekalipun saat kondisinya
dalam tanda kutip misal tidak tercapai yang kita inginkan, tapi ketika kita bisa bersyukur, bisa melihat yang kita miliki, yang pernah kita alami bersama, maaf dengan makanan sederhana pun, tapi melihat anak-anak senyum, suami senyum dan semuanya happy, bahagia. Ya. Saya itu. Jadi ada kutipan yang menarik karena jika kamu ingin berbahagia, bersyukurlah. Jadi tetapi untuk bersyukur kadang-kadang susah ya. Nah gimana? Bu Vero mungkin bisa melihat dari sisi pandang yang lain. Kalau menurut saya itu bahagia itu tidak ditemukan, tetapi diusahakan. Tidak ditemukan. Ini penting ini kata-kata ini. Wah ini harus digarisbawahi. Tapi diusahakan karena tetaplah kita itu namanya manusia pasti selalu punya kekurangan. Betul. Saya kalau lihat suami saya mungkin rasanya kurang terus. Mungkin suami saya kalau lihat saya juga begitu ya. Kok kurang terus, tidak sesuai dengan standarnya mungkin ya. Dan saya pengennya begini-begini tapi kok begitu ya gitu. Dan tanpa kita sadari mungkin pasangan kita juga melihat seperti itu. Anak-anak juga mungkin melihat kita seperti itu. Harusnya tuh mama gini. Tapi kok seperti itu. Jadi ketika kita bisa masing-masing melihat diri kita sendiri sudah seperti apa dan mengusahakan standar kebahagiaan kita itu seperti apa, saya pikir menjadi keluarga yang bahagia itu tidak mustahil. Jadi masing-masing menurunkan egonya, melihat kembali ke diri kita masing-masing. Apakah memang kita sudah baik atau belum, sudah berusaha atau belum, itu yang paling penting. Jadi benar kata Bu Ara tadi, kalau hanya menuntut tidak akan pernah habis. Selalu kurang, karena itulah manusia begitu ya, seperti itu. Jadi tapi ya itu, kita masing-masing harus mengusahakan kebahagiaan itu. Jadi ketika kita bersyukur, memang tidak mudah. Tidak mudah untuk bersyukur. Ketika mungkin keluarga kita berkecukupan, kita bersyukur mudah. Tetapi bagaimana dengan saat mungkin kita berkekurangan? Apakah kita masih bisa bersyukur? Nah itu justru masa atau saat dimana kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi. Jadi belajar bersyukur di saat kita berkekurangan. Berkekurangan itu tidak hanya dalam materi ya, Pak Kris. Jadi mungkin tidak tercukupi tentang psikologisnya, ya, perasaan, lebih ke perasaan. Itu seperti itu juga mungkin bisa menjadi indikator gitu ya. Bagaimana cara kita bersyukur. Apakah kita hanya mensyukuri ketika kita cukup sehari bisa makan 3 kali sudah cukup gitu. Tapi apakah saat yang lain di mana kita tidak bisa seperti itu, apakah kita juga masih bisa bersyukur? Nah, itu adalah mungkin bukan hanya PR dari kita, tetapi juga teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di rumah. Melihat kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kebahagiaan itu tidak ditemukan tapi diusahakan. Wah, ini menjadi quote yang menarik pada malam hari ini. Wah, kita banyak quote ya, banyak kata-kata indah pada malam hari ini. Tapi ini luar biasa. Jadi kebahagiaan itu pilihan. Nah, tadi kan kamu pingin bahagia atau pingin tidak bahagia itu pilihan saja. Kalau pingin bahagia ya pilih bahagia. Tonton channel kebahagiaan dan seterusnya bahagia. Wah ini tadi dari versi wanita Pak Pujo. Nah sekarang dari sisi kaum pria ini, mungkin gimana? Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan? Bagi saya, mari kita memberikan yang sebaik-baik mungkin kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, tanpa kita menuntut apa yang kita berikan itu sama dengan yang mereka berikan kepada kita. Jadi jangan terlalu berharap. Ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik pada istri, pada anak, kita nanti juga akan mendapatkan balasan yang sama. Ada kalanya orang sekitar kita ya memang kadang ya mengecewakan. Kalau kita selalu menuntut balasan, saya yakin kita hanya akan mendapatkan kekecewaan. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang di rumah, teman-teman yang ada di sini, kita bersyukur pada malam hari ini ada banyak pencerahan atas tema kita menjadi keluarga yang bahagia.
Nah, seperti yang disampaikan Bu Vero bahwa kebahagiaan itu tidak ditemukan, tetapi diusahakan. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan kita semua ingin berbahagia, ya mari kita usahakan kebahagiaan itu bersama-sama. Kalau kita sedang bersama-sama merayakan bulan keluarga, ya mari kita usahakan kebahagiaan dalam keluarga itu secara bersama-sama. Terima kasih Bu Vero, Bu Ara, Pak Pujo sudah menemani kita semua dalam rangka pemahaman Alkitab ketiga dalam rangka bulan keluarga. Terima kasih, kita sudah dicerahkan oleh banyak hal, banyak kutipan yang kita dengarkan hari ini. Mudah-mudahan itu tidak sekedar kutipan yang kita dengarkan, tetapi benar-benar kita renungkan dan mendorong kita untuk melakukannya, menginspirasi. Jadi apa yang kita sampaikan pada malam hari ini akan menginspirasi teman-teman kita yang ada di rumah, Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang ada di rumah. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan ada di langit di sana, tetapi kebahagiaan itu dekat dengan kita. Tinggal kita memilihnya, memetiknya, mengusahakannya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, kita harus berkolaborasi mengusahakan kebahagiaan itu bersama-sama. Dan kalau seperti ayat yang pertama yang kita dengarkan tadi, kalau seluruh anggota keluarga itu takut akan Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan-segan memberikan, melimpahkan, menumpahkan kebahagiaan itu bagi keluarga kita. Jadi bayangkan kalau keluarga kita sudah menjadi keluarga yang berbahagia, pasti itu juga akan dirasakan oleh keluarga-keluarga yang lain, oleh tetangga kita, oleh saudara-saudara kita yang lain, oleh jemaat yang lain. Maka kalau makin banyak keluarga-keluarga yang berbahagia, maka jemaat Tuhan di GKJ Mojosongo adalah jemaat Tuhan yang berbahagia. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak dan teman-teman, kita sudah mengakhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita akhiri dengan doa saya antarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang sudah menolong kami pada malam hari ini belajar mengusahakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa supaya kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak dimampukan untuk bersama-sama mengupayakan dan bekerja sama mengupayakan kebahagiaan itu terwujud dalam rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu yang sudah menolong kami mendengarkan, melihat, merenungkan bersama firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.